Hujan tipis membasahi kaca jendela kelas yang buram oleh debu bertahun-tahun, menciptakan aliran air yang tampak seperti air mata yang dipaksakan. Di dalam ruangan itu, udara terasa berat, penuh dengan aroma kapur tulis yang menyesakkan dan ego yang membubung tinggi. Arka berdiri mematung di depan papan tulis hitam yang luas, sebuah ruang kosong yang seolah siap menelan tubuh ringkihnya. Di tangannya, sepotong kapur terasa seperti beban seberat gunung. Ia baru saja mencoba menuliskan sebuah baris logika tentang pola transmisi saraf, sebuah pemikiran yang lahir dari malam-malam tanpa tidur saat ia menatap wajah kakeknya yang kaku. Namun, bagi mata yang sempit, kebenaran seringkali terlihat seperti kegilaan. Pak Bakri, pria dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung dan otoritas yang ia rawat melebihi harga dirinya sendiri, mendengus. Suara dengusan itu memecah keheningan kelas seperti cambuk yang menghantam kulit. Tanpa peringatan, Pak Bakri mengambil penghapus papan tulis dan menyapu bersih tulisan Arka dalam satu gerakan kasar. Debu kapur beterbangan, menyelimuti seragam Arka yang sudah mulai menguning. Seluruh kelas tertawa. Suaranya bukan lagi tawa manusia, melainkan suara gesekan logam yang memekakan telinga, masuk ke dalam kepala Arka dan bergema di sana seperti ribuan cermin yang pecah bersamaan. Arka tidak bergerak. Ia membiarkan penghinaan itu mencuci tubuhnya. Di dalam batinnya, ia sedang menatap sebuah cermin retak yang memantulkan sosok remaja yang dilabeli lamban oleh sistem. Ia melihat wajah-wajah di depannya sebagai topeng-topeng plastik yang seragam, tanpa jiwa, hanya pembeo dari buku teks yang sudah usang. Pak Bakri mendekat, bau kopi pahit dari napasnya menusuk indera penciuman Arka. Kata-kata yang keluar setelahnya lebih dingin dari es. Arka, otakmu itu seperti wadah yang bocor. Berhenti mencoba menjadi pintar sebelum kau paham cara menjadi manusia yang normal. Kau hanya membuang-buang oksigen di ruangan ini. Kalimat itu bukan sekadar teguran. Itu adalah vonis mati bagi identitas seorang remaja yang sedang mencari cahaya. Arka kembali ke kursinya di pojok paling belakang, tempat di mana cahaya lampu neon paling redup menyentuh meja kayu yang penuh dengan goresan cutter. Di sana, ia tenggelam dalam ruang gelap di dalam kepalanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, namun kesalahan itu bukan terletak pada sel-sel otaknya. Kesalahan itu terletak pada dunia yang memaksa sebuah samudera untuk masuk ke dalam sebuah gelas plastik kecil. Ia melihat tangan-tangannya yang gemetar dan menyadari bahwa setiap getaran itu adalah energi yang sedang mencari jalan keluar. Ia tidak lagi marah pada Pak Bakri. Ia mulai merasa kasihan pada pria itu. Kasihan karena Pak Bakri menghabiskan seluruh hidupnya menjaga tembok penjara yang ia sebut sebagai kurikulum, tanpa pernah tahu ada cakrawala di baliknya. Sepulang sekolah, perjalanan Arka adalah sebuah ziarah sunyi melewati ganggang sempit yang lembab. Di rumah, suasana jauh lebih mencekam daripada ruang kelas. Pak Surya, kakek Arka, duduk di kursi goyang tua dengan pandangan kosong yang tertuju pada dinding yang mengelupas. Penyakit saraf telah mencuri suara kakeknya, menyisakan seorang pria yang dulu gagah kini menjadi patung daging yang hanya bisa bernapas. Arka berlutut di samping kakeknya, menyentuh tangan yang keriput dan dingin itu. Penasaran dengan kelanjutannya, tonton sampai habis, jangan di-skip. Di saat itulah, Arka merasakan sebuah hantaman kesadaran yang tajam. Ia melihat kakeknya bukan sebagai beban, melainkan sebagai teka-teki besar yang harus ia pecahkan, sementara dunia di luar sana hanya melihatnya sebagai sisa-sisa manusia yang menunggu waktu. Ibunya sudah lama pergi, meninggalkan aroma parfum melati yang samar di dalam lemari tua dan tumpukan catatan medis yang membingungkan. Arka membuka laci meja ayahnya yang terkunci, menemukan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Di dalamnya terdapat diagnosa-diagnosa yang tidak pernah dipahami oleh dokter puskesmas di desa mereka. Arka membacanya dengan mata yang menyala. Di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, ia mulai membedah istilah-istilah medis itu layaknya seorang arsitek yang memeriksa cetak biru bangunan yang runtuh. Suara-suara di dalam kepalanya yang tadi pagi berupa ejekan teman-teman sekelas, kini berubah menjadi bisikan-bisikan teori yang mulai tersusun rapi. Keesokan harinya di sekolah, Arka menjadi sosok yang berbeda. Ia masih duduk di pojok, masih diam, namun matanya telah berubah menjadi mata seorang pemburu. Ketika Pak Bakri kembali melemparkan hinaan karena Arka tidak mengerjakan tugas matematika standar, Arka hanya menatap lurus ke mata guru itu. Tidak ada lagi rasa malu. Hanya ada kekosongan yang dingin. Pak Bakri merasa terganggu oleh tatapan itu. Sebuah tatapan yang seolah mampu melihat langsung ke dalam lubang hitam ketidaktahuan yang selama ini disembunyikan oleh sang guru. Arka menyadari bahwa label, bodoh,
yang disematkan padanya hanyalah sebuah mekanisme pertahanan dari orang-orang yang takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Di perpustakaan sekolah yang berdebu dan jarang dikunjungi, Arka menemukan perlindungan. Ia bersembunyi di antara rak-rak buku usang, membedah jurnal-jurnal biologi internasional yang bahkan belum pernah dibuka oleh pustakawan di sana. Ia merasa seperti sedang mengenakan topeng baru, topeng seorang pengamat yang tak tersentuh. Dunia luar terasa seperti panggung sandiwara yang absurd, di mana orang-orang berlomba menjadi yang paling patuh pada aturan yang salah. Arka mulai menuliskan coretan-coretan di pinggiran buku catatannya, simbol-simbol kimia dan sketsa jaringan saraf yang tampak seperti akar pohon yang mencari air di tengah padang pasir. Rasa sakit yang dulu ia rasakan saat dihina kini telah mengkristal menjadi tekad yang bening. Ia memahami bahwa untuk bangkit, ia harus membiarkan versi dirinya yang lama, si remaja penakut yang mencari pengakuan, mati sepenuhnya di lantai kelas yang kotor itu. Ia mulai membangun sebuah laboratorium mental, sebuah ruang di mana ia adalah penguasa mutlak. Di sana, tidak ada Pak Bakri, tidak ada tawa ejekan, hanya ada logika murni dan keinginan untuk menyembuhkan apa yang dianggap dunia mustahil. Ia sadar, perjalanan ini akan sangat sunyi, namun kesunyian adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran yang revolusioner. Bagian dari dirinya yang dulu hancur kini sedang menyusun kembali puing-puingnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi status quo. Arka bukan lagi sekadar murid yang gagal. Ia adalah benih yang sedang membelah tanah keras di musim dingin. Ia tahu bahwa saat ia akhirnya muncul ke permukaan, dunia tidak akan lagi memiliki kata-kata untuk menghakimi dirinya. Setiap detik yang ia habiskan dalam diam adalah persiapan untuk sebuah dentuman yang akan meruntuhkan tembok prasangka yang selama ini mengurungnya. Ia menatap keluar jendela perpustakaan, melihat burung-burung yang terbang bebas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arka tersenyum kecil, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia tentang badai yang segera tiba. Bulan berganti, dan koridor sekolah yang pengap itu kini terasa seperti panggung sandiwara yang membosankan bagi Arka. Ia masih di sana secara fisik, namun jiwanya telah bermigrasi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Setiap langkah yang ia ambil di atas lantai ubin yang retak tidak lagi membawa beban keraguan. Sebaliknya, langkah itu kini memiliki ritme yang tetap, berat, dan penuh kesadaran. Arka telah berhenti mencoba untuk menyesuaikan diri. Ia menyadari bahwa mengenakan pakaian yang terlalu sempit hanya akan melukai kulitnya sendiri. Ia memilih untuk tetap menjadi asing, sebuah anomali yang tenang di tengah kebisingan yang dangkal. Di kamarnya yang sempit, cahaya lampu belajar menjadi satu-satunya matahari yang ia miliki. Meja belajarnya bukan lagi sekadar tempat menaruh buku pelajaran sekolah yang membosankan, melainkan sebuah medan perang intelektual. Arka mengumpulkan peralatan laboratorium bekas dari pasar loak, mikroskop tua yang lensa optiknya sudah sedikit buram, tabung reaksi yang ia bersihkan dengan ketelitian seorang pemahat, dan tumpukan kabel yang ia rangkai untuk menciptakan alat stimulasi saraf sederhana. Di ruangan ini, ia tidak lagi mendengar suara Pak Bakri yang merendahkannya. Ia hanya mendengar detak jantung kakeknya dan desis arus listrik yang melompat di antara elektroda. Ia sedang membedah ketidakmungkinan, mencari celah di antara neuron yang telah dianggap mati oleh dunia medis konvensional. Identitas lamanya sebagai Arka si murid bodoh telah ia letakkan di pojok ruang gelap batinnya, membiarkannya membusuk dan menjadi pupuk bagi sosok baru yang sedang tumbuh. Kini, ada ketenangan yang berbahaya dalam tatapannya. Ketika ia berdiri di kantin, ia tidak lagi menunduk saat segerombolan siswa populer melewatinya sambil berbisik tentang keanehannya. Arka justru menatap mereka balik dengan cara yang membuat mereka merasa telanjang. Ia melihat mereka bukan sebagai manusia yang hebat, melainkan sebagai sekumpulan algoritma sosial yang dapat diprediksi, takut pada perbedaan, haus akan validasi, dan kosong di dalam. Kesadaran ini adalah racun yang menyembuhkan. Ia tidak lagi bisa disakiti oleh mereka yang bahkan tidak memahami diri mereka sendiri. Suatu pagi, sekolah kedatangan tamu agung. Dr. Sarah, seorang neurosaintis wanita yang wajahnya sering menghiasi jurnal ilmiah internasional, hadir untuk memberikan ceramah motivasi yang sebenarnya hanyalah formalitas birokrasi. Pak Bakri tampak sibuk menjilat, berusaha menunjukkan betapa hebatnya sekolah yang ia pimpin. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah insiden kecil terjadi. Pak Bakri, dengan kecerobohan yang lahir dari rasa percaya diri yang berlebihan, melempar sebuah tumpukan kertas, sampah, ke tempat sampah besar di depan aula. Ia tidak tahu bahwa di dalam tumpukan itu terdapat lembaran kertas buram milik Arka. Kertas yang berisi coretan rumus biokimia tentang regenerasi milin yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun di kota kecil itu. Dr. Sarah,
yang sedang berjalan menuju podium, menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam menangkap sebuah sketsa struktur molekul yang tidak biasa menyembul dari tempat sampah. Dengan gerakan yang membuat Pak Bakri terperangah, sang dokter membungkuk dan mengambil kertas itu. Suasana seketika menjadi sunyi, jenis kesunyian yang mencekam sebelum badai besar melanda. Dokter Sarah menatap kertas itu selama beberapa menit, keningnya berkerut. Sementara Pak Bakri mulai berkeringat dingin, khawatir, sampah, muridnya akan mempermalukan citra sekolah. Siapa yang menulis ini? Suara Dokter Sarah memecah kesunyian, tidak terdengar marah, melainkan penuh dengan rasa lapar akan rasa ingin tahu. Pak Bakri tertawa gugup, mencoba merebut kertas itu. Ah, itu hanya coretan sampah dari murid kami yang paling bermasalah, Dok. Namanya Arka. Dia memang suka menghayal hal-hal aneh karena tidak mampu mengikuti pelajaran dasar. Mohon maaf atas pemandangan yang tidak menyenangkan ini. Namun, Dokter Sarah tidak melepaskan kertas itu. Ia justru menatap Pak Bakri dengan tatapan yang seolah-olah menganggap pria itu adalah serangga kecil. Sampah? Tanya Dokter Sarah dengan nada dingin yang menusuk. Jika ini adalah sampah, maka seluruh kurikulum yang Anda ajarkan di gedung ini adalah debu yang tak berharga. Panggil anak ini sekarang. Arka dipanggil ke depan aula. Ia berjalan perlahan, tangannya terselip di saku celana yang sudah sedikit pudar warnanya. Tidak ada rasa takut di wajahnya, tidak ada kegugupan yang biasanya dialami remaja saat berhadapan dengan otoritas. Ia berdiri di depan Dokter Sarah dan Pak Bakri seperti sebuah monolit batu yang tak tergoyahkan. Pak Bakri mencoba menyerang secara mental, berbisik dengan nada mengancam agar Arka segera meminta maaf atas kegilaannya. Namun, Arka hanya menatap lurus ke arah Dokter Sarah. Di mata wanita itu, Arka melihat cermin yang sama, sebuah jiwa yang telah melampaui batas-batas normalitas. Jelaskan padaku bagaimana kau menghubungkan jalur transmisi ini dengan stimulasi elektromagnetik mikro, kata Dokter Sarah, menyodorkan kertas buram itu. Arka mengambil napas dalam, namun bukan napas yang gemetar. Ia mulai berbicara. Suaranya rendah, namun setiap kata yang keluar memiliki bobot yang mampu meruntuhkan dinding-dinding kesombongan di ruangan itu. Ia menjelaskan tentang neurotransmitter, tentang kegagalan sinaptik yang diderita kakeknya, dan tentang bagaimana ia menemukan pola baru dalam kegagalan tersebut. Ia berbicara tentang sains seolah-olah itu adalah puisi yang mematikan. Seluruh aula terdiam. Teman-temannya yang dulu tertawa kini melongo, tidak mengerti apa yang dibicarakan, namun mampu merasakan aura kekuatan yang memancar dari Arka. Pak Bakri berdiri mematung, wajahnya memerah karena malu dan ketidaktahuan yang kini terpampang nyata di depan ahli tingkat dunia. Arka tidak sedang pamer, ia sedang melakukan pembedahan mental di depan publik. Ia menunjukkan bahwa selama ini, dialah yang paling sadar di antara mereka yang tertidur dalam kebodohan yang terorganisir. Setelah Arka selesai bicara, Dokter Sarah terdiam sejenak, lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di sekolah itu. Ia menjabat tangan Arka. Sebuah pengakuan dari satu pemikir kepada pemikir lainnya. Dunia luar sangat luas, Arka. Dan di luar sana, orang-orang sepertimu tidak disebut sebagai anak bodoh. Kami menyebutmu sebagai kunci. Pak Bakri mencoba menyela dengan tawa paksa. Tentu saja, kami selalu berusaha membimbing bakat-bakat unik seperti Arka. Namun, Dokter Sarah memotongnya tanpa menoleh. Anda tidak membimbingnya. Anda hampir saja membunuhnya dengan kesempitan pikiran Anda. Saat Arka berjalan kembali ke kursinya, ia merasa sebuah perisai baru telah terbentuk di sekeliling jiwanya. Ia bukan lagi remaja yang butuh divalidasi oleh nilai di buku rapor. Ia telah menjadi sosok yang berbahaya secara intelektual, seseorang yang tidak bisa lagi dimanipulasi oleh pujian atau dijatuhkan oleh hinaan. Ia melihat Pak Bakri dan sekolah itu sebagai masa lalu yang sudah menjadi abu. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai menyusun langkah selanjutnya. Langkah yang tidak lagi melibatkan meja kayu berdebu, melainkan laboratorium yang akan mengubah sejarah medis. Ia sadar, mulai detik ini, dunialah yang harus bersiap menghadapinya, bukan sebaliknya. Ketenangan yang ia rasakan sekarang adalah ketenangan seorang predator yang telah menemukan jalan pulangnya. Angin malam berdesir melewati celah jendela laboratorium baru yang kini menjadi istana bagi Arka. Di sini, di pusat penelitian yang dikelola oleh Yayasan Dokter Sarah, udara tidak lagi berbau kapur tulis yang menghina, melainkan aroma tajam bahan kimia dan keheningan yang mahal. Arka berdiri di depan dinding kaca besar yang menghadap ke arah cakrawala kota, namun matanya tidak melihat lampu-lampu jalan. Ia sedang menatap refleksi dirinya sendiri pada kaca yang gelap.
Sosok remaja yang dulu sering menunduk kini telah menghilang, digantikan oleh seorang pemuda dengan garis wajah yang keras dan mata yang menyimpan kedalaman samudera yang tak terselami. Ia baru saja meletakkan mikropipet di atas meja setelah berjam-jam berkutat dengan sampel jaringan saraf yang ia kembangkan dari sel punca kakeknya. Tangannya tidak lagi gemetar. Getaran itu telah berevolusi menjadi presisi yang mematikan. Arka menyadari bahwa ia telah melewati sebuah ambang pintu yang tidak memungkinkan baginya untuk kembali menjadi manusia biasa yang peduli pada remeh-temeh drama sosial. Di dalam kepalanya, ia telah membangun sebuah benteng yang tidak memiliki gerbang bagi orang asing. Ia menjadi berbahaya secara mental karena ia tidak lagi memiliki kebutuhan untuk dimengerti. Ia hanya memiliki kebutuhan untuk membuktikan kebenaran yang ia temukan di dalam ruang gelap batinnya. Dunia di luar sana mulai berbisik tentangnya. Nama Arka muncul di jurnal-jurnal kedokteran sebagai fenomena anonim yang menemukan anomali dalam regenerasi sinaptik. Namun, bagi Arka, semua pujian itu terasa seperti suara serangga di kejauhan, berisik namun tidak relevan. Ia teringat pada Pak Surya, kakeknya, yang kini dirawat di fasilitas medis terbaik tepat di bawah laboratorium ini. Setiap kali Arka turun untuk memeriksa kondisi kakeknya, ia melihat pria tua itu bukan hanya sebagai keluarga, melainkan sebagai sebuah janji yang harus ditepati. Pria tua itu adalah saksi bisu dari masa-masa sulitnya, satu-satunya orang yang tidak pernah menghakimi Arka ketika dunia melabelinya sebagai sampah kurikulum. Suatu sore, Dokter Sarah masuk ke ruangannya dengan langkah yang hati-hati. Wanita itu adalah satu-satunya orang yang diizinkan masuk ke ruang pribadinya, namun bahkan Dokter Sarah pun bisa merasakan aura dingin yang dipancarkan Arka. "Kau harus istirahat, Arka. Kau sudah tidak keluar dari ruangan ini selama 3 hari, ucap Dokter Sarah dengan nada yang mengandung kekhawatiran seorang ibu sekaligus kekaguman seorang kolega. Arka hanya memberikan sedikit lirikan, matanya tetap terpaku pada monitor yang menampilkan pemetaan neuron yang bercahaya seperti rasi bintang. "Waktu adalah variabel yang tidak bisa kita negosiasikan, dokter," jawab Arka. Suaranya terdengar datar, tajam, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. "Setiap detik saya beristirahat, ada ribuan sel di otak kakek saya yang menyerah pada kegelapan. Saya tidak punya kemewahan untuk menjadi lelah." Ketegangan di dalam laboratorium itu meningkat seiring dengan semakin dekatnya fase uji coba serum yang ia kembangkan secara rahasia. Arka tahu bahwa apa yang ia lakukan berada di garis tipis antara keajaiban dan kegilaan. Namun, itulah letak kekuatannya. Ia tidak lagi takut pada kegagalan, karena ia telah hidup di dalam kegagalan selama belasan tahun. Keberaniannya kini lahir dari ketiadaan rasa takut akan kehilangan muka. Ia sudah pernah kehilangan segalanya di depan papan tulis sekolahnya dulu. Sekarang, ia tidak punya beban untuk mempertahankan reputasi. Ia hanya mengejar hasil. Pembalikan sudut pandang ini membuatnya menjadi sosok yang tak tersentuh oleh intrik kantor atau politik penelitian. Ketika beberapa peneliti senior mencoba mempertanyakan metodologinya yang tidak lazim, Arka hanya menjawab dengan data yang begitu akurat hingga membuat mereka terbungkam dalam rasa malu yang mendalam. Ia tidak perlu berteriak untuk mendominasi ruangan, cukup dengan kehadirannya yang tenang dan argumennya yang seperti pisau bedah. Ia mampu menguliti kesombongan siapapun yang berani meremehkannya. Ia telah menjadi arsitek bagi takdirnya sendiri, menyusun setiap batu bata identitas barunya dengan semen kesabaran dan air mata masa lalu yang telah mengkristal. Di dalam kesunyian malam, Arka seringkali kembali ke dalam ruang gelap di kepalanya, tempat di mana ia dulu menyimpan luka-luka akibat hinaan Pak Bakri. Namun, sekarang ruang itu telah berubah. Luka-luka itu tidak lagi berdarah, mereka telah menjadi senjata. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami dulu adalah laboratorium yang sebenarnya. Hinaan yang ia terima adalah katalis yang mempercepat evolusi mentalnya. Tanpa rasa sakit itu, ia mungkin hanya akan menjadi ilmuwan rata-rata yang patuh pada buku teks. Karena rasa sakit itulah, ia berani merobek buku teks dan menuliskan teorinya sendiri. Identitas baru Arka benar-benar terbentuk ketika ia berhasil melakukan simulasi pertama yang menunjukkan pemulihan jalur saraf sebesar 80%. Saat itu, ia tidak berteriak kegirangan. Ia hanya bersandar pada kursinya, menatap layar monitor dengan napas yang teratur. Ada sebuah kepuasan dingin yang menjalar di tulang belakangnya. Ia melihat tangannya sendiri dan menyadari bahwa tangan inilah yang akan mengubah nasib jutaan orang yang menderita penyakit yang sama dengan kakeknya. Dunia yang dulu membuangnya kini sedang mengantri di depan pintunya, memohon untuk mendapatkan setetes solusi yang ia ciptakan dari kebencian yang diubah menjadi cinta yang sangat teknis. Ia teringat sebuah metafora tentang cermin. Dulu,
Ia adalah cermin yang hanya memantulkan apa yang orang katakan tentangnya. Jika orang bilang ia bodoh, ia melihat dirinya bodoh. Jika orang bilang ia tidak punya masa depan, ia melihat kegelapan. Namun sekarang, ia telah menjadi cahaya itu sendiri. Ia tidak lagi memantulkan bayangan orang lain, dialah yang menyinari mereka, mengungkapkan betapa kecil dan dangkalnya pemikiran mereka selama ini. Ia adalah anomali yang telah menjadi standar baru. Dalam setiap interaksinya dengan staf medis atau peneliti lain, Arka menunjukkan sikap yang sangat sopan namun berjarak. Ia tidak mencari teman, ia mencari hasil. Jarak mental ini membuatnya tampak misterius dan berbahaya bagi mereka yang terbiasa dengan basa-basi sosial. Mereka melihat Arka sebagai sosok yang sudah kebal terhadap segala bentuk manipulasi emosional. Dan mereka benar. Arka telah mati dan bangkit kembali sebanyak 1000 kali di dalam kamarnya yang dulu sempit. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengguncang fondasi jiwanya yang sekarang. Saat ia menutup hari dengan mematikan lampu laboratorium, Arka berdiri sejenak di depan pintu. Ia merasakan keheningan yang agung menyelimuti tempat itu. Inilah puncak dari perjuangannya, sebuah posisi di mana ia tidak lagi perlu membela diri. Dunia telah mengakui eksistensinya tanpa ia perlu meminta. Ia menatap ke arah cermin sekali lagi, melihat bayangan seorang pria muda yang tenang, sadar sepenuhnya, dan siap untuk melakukan langkah terakhir yang akan mengguncang pondasi dunia kedokteran selamanya. Langkah itu bukan lagi tentang pembuktian diri kepada orang lain, melainkan tentang menuntaskan sebuah janji suci kepada satu-satunya orang yang melihat kilau di matanya saat semua orang hanya melihat kegelapan. Arka melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan yang penuh dengan harapan. Lampu-lampu kota di bawah sana tampak seperti butiran pasir emas yang tak berharga bagi mata Arka. Ia berdiri di balkon lantai tertinggi pusat riset, memegang sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak biasa saja, namun di dalamnya terkandung jawaban atas doa-doa yang tercekik selama puluhan tahun. Angin malam yang kencang menghantam wajahnya, tetapi ia tidak bergeming. Ia telah menjadi batu karang yang telah lama berhenti peduli pada arah angin. Di dalam batinnya, riuh rendah dunia luar hanyalah gangguan statis yang tak bermakna. Ia telah mencapai titik di mana kesunyian bukan lagi musuh, melainkan kawan paling setia. Langkah kakinya menggema di lorong rumah sakit yang steril saat ia berjalan menuju ruang perawatan intensif. Di sana, Pak Surya terbaring, tubuhnya yang renta tampak tenggelam di balik tumpukan selimut dan kabel-kabel monitor. Arka duduk di kursi di samping tempat tidur, menatap wajah kakeknya yang kaku. Ia teringat masa-masa di mana ia dianggap sebagai beban bagi masa depan, seorang remaja yang tak punya harapan di bawah bayang-bayang kegagalan. Namun sekarang, dunia sedang menahan napas menanti apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tidak sedang mengejar pengakuan, ia tidak sedang mencari tepuk tangan. Ia hanya sedang menutup sebuah lingkaran yang pernah dipatahkan oleh nasib. Pintu ruangan terbuka pelan. Dokter Sarah masuk dengan wajah yang menunjukkan kelelahan yang dalam namun juga binar kemenangan. Di belakangnya, berdiri beberapa pria berjas rapi, para petinggi kementerian dan pemilik modal yang dulu mungkin tak akan sudi menoleh jika Arka berjalan melewati mereka di trotoar. Kini, mereka berdiri dengan kepala sedikit menunduk, seolah-olah sedang menghadap seorang raja kecil di sebuah kerajaan mikroskopis. Mereka datang membawa kontrak, medali, dan janji-janji kemasyhuran. Namun, Arka bahkan tidak berbalik untuk menyapa. Ia tetap menatap kakeknya. Salah satu dari pria itu, seorang pejabat tinggi yang dulu pernah memberikan pidato tentang standar pendidikan di sekolah Arka, mencoba memecah keheningan. Dokter Arka, penemuan ini akan mengubah sejarah. Dunia akan mengingat nama Anda sebagai pahlawan yang menemukan solusi bagi penyakit saraf yang tak tersembuhkan ini. Kami telah menyiapkan segalanya untuk peluncuran global. Suara pria itu terdengar penuh dengan nada manis yang dibuat-buat, jenis nada yang digunakan manusia untuk menjerat kepentingan. Arka perlahan bangkit dari duduknya. Ia berbalik, menatap pria itu dengan pandangan yang begitu datar hingga membuat sang pejabat kehilangan kata-katanya. Tidak ada kemarahan di mata Arka, tidak ada juga rasa bangga. Hanya ada kesadaran dingin yang membedah kepura-puraan di depannya. Dunia tidak butuh pahlawan, ucap Arka, suaranya pelan namun mengisi setiap sudut ruangan seperti kabut yang membekukan. Dunia hanya butuh kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal lagi. Dan kebenaran ini tidak saya buat untuk meja kerja Anda atau untuk menaikkan angka di bursa saham. Ini adalah jawaban untuk mereka yang dulu kalian abaikan karena dianggap tidak menguntungkan. Kalimat itu menghantam ruangan seperti dentuman palu hakim. Para pria berjas itu saling pandang,
merasa tidak nyaman dengan aura otoritas yang terpancar dari pemuda yang dulu mereka anggap sebagai statistik kegagalan. Arka kini benar-benar berbahaya secara mental karena ia tidak bisa dibeli. Ia telah memiliki segalanya di dalam kepalanya, dan itu adalah jenis kekayaan yang tidak bisa mereka rampas atau mereka tawar. Ia telah membangun dunianya sendiri, dan sekarang, merekalah yang harus menyesuaikan diri dengan aturannya. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing, Arka menyuntikkan dosis pertama serum tersebut ke jalur infus kakeknya. Itu adalah momen yang paling sunyi dalam hidupnya. Ia tidak mengundang media, ia tidak meminta saksi. Hanya ada dia, kakeknya, dan kebenaran. Jam-jam berlalu dalam ketegangan yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya pada satu titik logika. Dan kemudian, keajaiban yang logis itu terjadi. Jari-jari Pak Surya yang selama bertahun-tahun melengkung kaku, perlahan mulai lurus. Kelopak matanya bergetar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kesadaran yang kembali ke dalam mata tua itu. Arka. Bisikan itu sangat lemah, hampir tak terdengar. Namun bagi Arka, itu adalah suara paling gempita yang pernah ia dengar. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk kecil, memegang tangan kakeknya dengan mantap. Ia telah membuktikan bahwa ruang gelap di dalam kepalanya bukan berisi kegilaan, melainkan cetak biru bagi sebuah kehidupan baru. Kabar tentang kesembuhan Pak Surya meledak seperti bom di luar sana. Telepon di pusat riset tidak berhenti berdering. Wartawan berkumpul di gerbang seperti sekumpulan semut yang menemukan gula. Bahkan ada kabar bahwa Pak Bakri, guru yang dulu menghinanya, mencoba menghubunginya untuk sekadar mengucapkan selamat dan mengenang masa sekolah. Arka hanya melihat daftar panggilan itu dan menghapusnya tanpa sisa. Ia tidak merasa perlu untuk memaafkan, juga tidak merasa perlu untuk membenci. Baginya, Pak Bakri dan masa lalunya adalah fosil yang sudah membatu. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwanya. Arka menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak lagi mengejar siapapun. Selama ini, sistem pendidikan dan tekanan sosial mencoba memaksanya untuk berlari di jalur yang sama dengan orang lain, mengejar kesuksesan yang telah didefinisikan oleh orang-orang picik. Namun, dengan berhenti berlari dan memilih untuk menggali potensinya sendiri di dalam kesunyian, ia justru membuat garis finish itu berpindah ke tempatnya berdiri. Dunia yang dulu memunggunginya sekarang harus berbalik dan berjalan menuju ke arahnya. Inilah bentuk dominasi tertinggi, ketika kehadiranmu menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka yang dulu menganggapmu ketiadaan. Ia kini sering menghabiskan waktu di laboratoriumnya, bukan lagi untuk membuktikan diri, melainkan untuk memperluas jangkauan kebenaran yang ia temukan. Ia melihat dirinya di cermin batin sebagai seorang arsitek yang telah selesai membangun pondasi dan sekarang sedang menyusun menara. Setiap keputusan yang ia ambil kini didasarkan pada kesadaran penuh, tanpa emosi yang meluap-luap. Ia tetap dingin, tetap tajam, dan tetap sadar bahwa kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk tetap asing di tengah keramaian. Penutup dari perjalanan panjang ini bukanlah sebuah pesta pora atau panggung kehormatan di bawah lampu sorot. Penutupnya adalah saat ia berdiri di depan jendela laboratoriumnya yang luas, melihat dunia yang terus bergerak dengan segala hiruk-pikuknya. Ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari kekacauan itu. Ia adalah pengamat yang berdiri di atas ketinggian intelektual dan mental yang ia bangun dari puing-puing penghinaan. Ia memahami bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling sadar akan arah tujuannya. Dunia mungkin akan terus membicarakan namanya, mengukirnya di atas plakat perunggu atau menuliskannya di buku-buku sejarah. Namun bagi Arka, semua itu hanyalah bayangan di dinding gua. Realitas yang sesungguhnya ada di dalam ketenangan batinnya, di dalam kesembuhan kakeknya, dan di dalam pengetahuan bahwa ia telah menaklukkan sistem tanpa pernah menjadi bagian dari sistem tersebut. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bersih, dan tersenyum tipis. Bukan senyuman kemenangan yang sombong, tapi senyuman seorang novelis yang baru saja menyelesaikan bab tersulit dalam bukunya. Bab di mana karakter utama tidak lagi butuh divalidasi oleh pembaca, karena ia telah menjadi penulis bagi takdirnya sendiri. Dunia kini menyesuaikan diri dengan detak jantungnya, dan Arka siap untuk menulis bab selanjutnya dengan pena yang dicelupkan ke dalam tinta kesadaran abadi.